Juminar yang berikut di bulan Mei ini dengan tema Perjalanan Menuju Imamat Montfort, sebuah ziarah pengosongan diri. Dan pembicaranya adalah Pastor Mas John SMM. Perkenankan saya untuk memperkenalkan secara singkat Pastor Mas John berdasarkan kurikulum vitae yang saya terima. Dan sekarang beliau sedang mengikuti kursus formasi religius di Kanada. Demikian biodata Romo Mas John. Berikutnya kami persilakan Romo Mas John untuk membawa kita dalam tema. Baik, selamat sore semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Ya, amin. Baik, sore hari ini kita bisa melihat siaran panggilan Santo Montfort, dan saya tidak akan menguraikannya secara panjang lebar, karena saya yakin bahwa kita sudah punya pengetahuan yang lebih luas juga tentang Santo Montfort. Sore hari ini kita akan melihat bagaimana perjalanan panggilan Santo Montfort itu menuju suatu pengingkaran diri yang sangat dalam. Yang pertama kita akan melihat bagaimana family settingnya Santo Montfort, kemudian cara panggilan dia, kemudian inti ke spiritualitas dia, yakni kepada penyerahan kepada penyelenggaraan ilahi, yang saya sebut ini sebagai suatu bentuk kenosis atau pengosongan diri. Yang keempat nanti renungan bagi kita, dan yang kelima buah pengosongan diri Santo Montfort. Kita tahu bahwa Santo Montfort itu lahir pada 31 Januari 1673. Dia menjadi anak yang kedua, tetapi menjadi anak pertama karena anak yang pertama itu meninggal dunia. Dia lahir sebagai anak yang kedua dari 18 bersaudara. Jadi mereka ini punya keluarga yang sangat besar. Dan dari 18 anak itu, ada 7 atau sampai 8 orang meninggal pada usia yang sangat muda. Kemudian dia lahir sebenarnya dari keluarga yang kelas menengah sebenarnya, karena bapaknya itu Jean Baptiste Grignon, dia adalah seorang pengacara. Meskipun dia pengacara, tapi sepertinya dia tidak terlalu sukses dalam karirnya sebagai seorang pengacara. Dia juga memiliki semacam kecemasan akan situasi keuangan di dalam keluarga. Memang bisa dipahami, untuk menghidupi 18 orang anak memang memerlukan sumber daya yang cukup besar. Kemudian si bapaknya ini, dia punya temperamen yang sepertinya agak cepat marah. Dia bisa meledak-ledak, dan ini diimbangi oleh karakter ibu Santo Montfort, orang yang lembut, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga seorang ibu yang sangat saleh. Ayah Santo Montfort ini, dia punya ambisi besar terhadap anak-anaknya. Dia ingin supaya mereka juga sukses. Maka dia menekankan anak-anak itu harus memiliki pendidikan yang memadai. Tetapi selain itu juga diimbangi dengan pendidikan iman yang cukup. Karena dia ingin bahwa mereka nanti sukses dalam kehidupan mereka, tetapi juga ini Romo ya. Mereka juga harus disertai pertama dari 18 anak. Aku tahunya cuma 12 ya. Ya 18. Supaya orang tua mengharapkan supaya mereka juga bisa sukses dalam kehidupan mereka sebagai warga negara, sebagai orang-orang sipil, tetapi juga tidak melupakan iman mereka. Dan hasil dari pendidikan ini
3 anaknya, 3 laki-laki menjadi imam, dan 2 menjadi suster. Itu sedikit latar belakang kehidupan Santo Montfort. Kemudian sikap ayahnya itu yang menghendaki mereka supaya bisa sukses dalam kehidupan, kemudian punya semacam hasrat yang besar supaya mereka bisa menjadi dalam tanda kutip kaya. Itu sepertinya ditanggapi oleh Santo Montfort dengan cara yang berbeda. Maka saya tadi berpikir, apakah sikap Montfort terhadap kemiskinan yang begitu radikal itu juga merupakan suatu sikap yang berlawanan dengan kehendak ayahnya. Itu yang saya terus cari dalam pergumulan saya sebagai seorang Montfortan. Kemudian dia memulai sekolahnya pada tahun 1685. Dia masuk college Santo Thomas Becket yang dijalani oleh para Yesuit. Dan saya yakin selama pendidikan di sini juga semangat pendiri Yesuit Santo Ignatius itu bisa juga menjadi ilham untuk dia. Kemudian di antara teman-temannya, dia dikenal sebagai seorang yang sangat serius, sebagai siswa yang sangat serius. Tetapi juga dia dikenal sebagai seorang siswa yang sangat saleh dan mempunyai devosi yang kuat dan devosi yang kuat terhadap Bunda Maria, tetapi juga dia punya semangat untuk dekat dan melayani orang-orang miskin. Dikatakan bahwa dia tidak seperti teman-temannya. Mereka sangat sociable, kemudian mereka bisa pergi kemana-mana. Tetapi Santo Montfort, dia memiliki relasi yang terbatas dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia tidak punya banyak teman, tetapi dia punya sedikit orang di sekitar dia, tetapi relasi itu begitu kuat dan suatu relasi yang bertahan lama. Kemudian setelah pada tahun 1692, dia memiliki ada rasa untuk bahwa ada Tuhan itu memanggil dia. Maka dia ingin masuk seminari. Dan untuk itu dia harus pergi ke Paris. Dan perjalanan dia ke Paris ini menjadi satu tonggak yang sangat bersejarah dalam perkembangan spiritualitas dia. Dan untuk saya juga, saya melihat bahwa ini adalah semacam suatu titik awal perjalanan dia untuk menjadi imam, juga menjadi misionaris. Waktu dia berangkat ke Paris, dia menolak segala bantuan yang akan diberikan kepada dia. Karena perjalanan ke Paris itu konon menempuh jarak 300 km, itu seperti Jakarta-Bandung pergi dan pulang, jalan kaki. Maka dia menolak tawaran untuk supaya dia bisa naik kuda ke Paris. Dia menolak semuanya itu. Kemudian pamannya, saya tidak tahu apakah ini dari pihak bapaknya atau mamanya, mengantar dia bersama dengan saudaranya Yosef. Saya kira ini dari Pastor Alan Robert, ini dari pihak mamanya. Mengantar dia sampai ke pinggiran kota Rennes. Dan di sana mereka berpisah, tepatnya di jembatan Sesson. Kemudian dalam perjalanan itu, setelah berpisah dengan saudara-saudaranya, dia mulai memberikan apa yang dia terima dari keluarganya, yang dimaksudkan untuk menunjang kehidupan dia selama dia berada di Paris. Pertama, dia memberikan pakaiannya kepada pengemis yang pertama dia jumpai, memberikan semua uangnya. Kemudian yang terakhir, dia menukarkan pakaian dia sendiri dengan pakaian seorang miskin. Konon pada zaman itu, praktik seperti ini bukan sesuatu yang umum. Jadi bukan sesuatu yang lumrah. Bagaimana mungkin ini bisa dijelaskan?
Saya tidak akan menjelaskan hal ini seperti apa, bagaimana, tapi mungkin ini suatu reaksi spontan dia terhadap kehendak atau keinginan bapaknya yang mempunyai keinginan yang sangat kuat akan barang-barang atau harta kekayaan duniawi. Menurut kesaksian Blaine, perjalanan ini juga merupakan suatu model perjalanan dia ke depannya sebagai imam, sebagai misionaris. Karena dia ingin bahwa dia mesti menjadi seorang rasul yang miskin. Menjadi rasul miskin, tidak terikat oleh harta duniawi yang ada di sekitar dia. Dia harus menjadi orang yang rendah hati. Dan kedepannya juga, dia menjadi orang yang bisa menerima rasa sakit, bisa menerima rasa lelah, dan secara utuh berserah kepada penyelenggaraan ilahi. Dia juga memiliki keyakinan mutlak bahwa kenyamanan dia sebagai seorang pribadi, sebagai seorang siswa seminaris, dan kedepannya juga sebagai seorang imam, tidak bergantung kepada harta milik, harta benda duniawi yang dia punyai. Harga dia dan nilai dia sebagai seorang manusia, dia yakini bahwa Bapaknya yang ada di surga tidak akan pernah mengingkari dia. Akibatnya ia menjadi terlepas dari hasrat atau keinginan untuk mengejar kenyamanan materi. Dia juga tidak mau bahwa dia akan terperangkap dalam kekuasaan atau pengaruh manusia atau pengaruh-pengaruh duniawi. Bagi saya ini merupakan suatu ungkapan iman yang mengandalkan Allah saja, Diosoli. Dan dia harus mengingkari banyak hal untuk bisa sampai ke tahap ini. Ya, saya memasukkan satu lagu di sini, di Papua Nugini kami sering menyanyikan lagu ini, bahwa in God alone can my spirit find rest. My help shall come from God, for he is my rock and my salvation. My fortress on high, my lasting peace. Kalau saya bersandar kepada Allah saja, dan di dalam dia saya bisa menemukan semangat dan jiwaku menemukan ketenangan. Pertolongan saya hanya datang dari Allah saja. Karena Allah adalah batu cadasku, batu karangku, Allah adalah keselamatanku, Allah adalah benteng hidupku. Maka Allah adalah kedamaian yang abadi. Kemudian sikap ini juga dia pelajari bagaimana Yesus itu mengosongkan dirinya. Kalau di dalam Filipi bab 6, bab 2 sampai 6 ayat 6 sampai 11. Di situ ditunjukkan bahwa Kristus Yesus walaupun dalam rupa Allah dia memiliki sifat sebagai Tuhan dan dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak berpikir dengan gagah perkasa bahwa dia harus berusaha untuk tetap setara dengan Tuhan, memamerkan bahwa dia adalah Allah, tetapi sebaliknya dia turun ke bumi. Dan saya melihat bahwa ini mengapa Allah mengutus putranya ke bumi, ini adalah resiko dari Allah yang menciptakan manusia dengan kehendak bebasnya. Dan dengan kehendak bebas itu, manusia bisa melawan Allah. Dan Allah yakin, dan saya yakin bahwa Allah itu merasa bahwa
dia harus bertanggung jawab karena dia sudah menciptakan mereka dengan kehendak bebas, maka Allah juga punya tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka, mengembalikan mereka. Dalam kehendak bebasnya silakan. Tetapi orang yang mau kembali, untuk itu dia mengirimkan putranya. Dan saya kira ini juga suatu kerendahan hati Allah dengan mengutus putranya ke bumi, mengambil bentuk sebagai manusia, mengidentifikasikan diri sebagai orang atau pribadi yang tidak memiliki apa-apa, meskipun dia adalah Allah yang penuh kekuasaan. Kemudian dalam Matius bab 8, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Di sini saya kira kita tahu bahwa Yesus mau mengungkapkan diri sebagai seorang yang tidak punya apa-apa. Dia tidak punya rumah, bahkan tempat untuk tidur juga tidak dia miliki. Maka di sini saya melihat bahwa Santo Montfort mengambil cara yang sama atau model yang sama atau mengikuti teladan Yesus yang memang tidak punya apa-apa. Memang dia kemudian dia membangun biara, membentuk komunitas-komunitas, tetapi dia tetap mengambil jarak terhadap apa yang dia punyai. Bagaimana kenosis ini kita terapkan dalam kehidupan kita? Karena kita juga mau mengusungkan diri. Saya kira semua orang-orang kudus, mereka berupaya mengusahakan sesuatu yang sama. Melepaskan sesuatu yang menghambat kita atau menghambat tujuan untuk mencapai Allah. Atau sesuatu yang memungkinkan kita untuk membelokkan niat kita dari tujuan awal kita untuk hidup sebagai orang yang dipanggil oleh Allah. Kemudian itu juga kenosis ini dilakukan supaya kita sebagai Montfortan atau sebagai pengikut Yesus dengan pengosongan diri seperti ini membiarkan Yesus juga terbentuk secara sempurna di dalam hati kita. Saya kira doa dalam mahkota kecil kita mengatakan untuk membiarkan Yesus terbentuk dengan sempurna di dalam hati kita demi kemuliaan Allah. Supaya ruang yang kosong di dalam dirinya itu semata-mata diisi oleh semangat dan roh Allah. Untuk kita bisa kita terapkan dalam hidup kita kenosis atau pengosongan diri dari harta yang kita miliki. Seperti Yesus yang adalah Tuhan, tetapi dia juga bersedia untuk mengambil dan mengosongkan dirinya dan turun mengambil manusia yang hina. Dengan kelahiran dia di Bethlehem, ditemani oleh binatang-binatang, saya kira untuk orang-orang umum pada waktu itu suatu yang sangat rendah. Kemudian kita juga menerapkan kenosis ini dari kepemilikan harta. Artinya kita tidak melekatkan diri pada apa yang kita terima. Karena apa? Kita hidup sebagai suatu keluarga. Sebagai Montfortan, kita menerima stipendium yang kita dapatkan dari umat. Kita juga menerima sumbangan yang kita terima atas nama kita. Yang saya perhatikan, umat itu seringkali membantu kita, memberi kita, karena kita itu imam. Karena kita imam. Kalau kita orang biasa, tidak akan diberi. Jadi itu adalah penghargaan terhadap
imamat kita atau terhadap pilihan hidup kita sebagai biarawan. Maka saya berpikir bahwa secara pribadi, kalau saya menerima sumbangan itu, saya juga mesti bertanggung jawab atas cinta dan penghargaan umat yang membantu saya. Kemudian juga kita juga seringkali meminta bantuan untuk sumbangan, untuk proyek. Itu juga mesti dipertanggungjawabkan dengan baik. Jangan sampai itu diselubungkan atau diselewengkan atas nama proyek, tetapi pemanfaatannya bukan untuk proyek atau bukan untuk umat yang kita janjikan dalam proposal kita. Kemudian kenosis, yaitu pengosongan diri ini, kita juga bisa melihat dalam kehidupan kita bahwa kita juga menarik atau mengambil jarak terhadap prestasi-prestasi kita. Kita menyerah, kita seringkali berdoa kepada Bunda Maria. Segala pahala dari perbuatanku, saya meletakkan segala sesuatunya ke dalam tanganmu untuk diserahkan kepada Yesus. Segala kemuliaan, segala pemulihan yang kita lakukan, itu kalau itu sebuah pahala, biarkan diserahkan kepada Bunda Maria, dan itu digunakan sebagai bentuk kemuliaan untuk Allah. Kesuksesan kita itu bisa juga membanggakan kesuksesan, kemudian kebanggaan kita atas segala kinerja kita. Tapi sebagai orang yang mengikuti Santo Montfort, ingat bahwa kita melakukan itu demi kemuliaan Allah. Kemudian juga kenosis ini juga bisa kita terapkan dalam hal pengetahuan kita. Ada teori bahwa salah satu bentuk atau sumber kekuasaan itu adalah pengetahuan. Kalau orang-orang punya pengetahuan, itu dia biasa menguasai begitu banyak sumber daya. Dalam zaman sekarang ini, orang yang punya informasi yang luas, dia bisa mengontrol orang lain. Pengetahuan kita yang kita miliki, atau kuasa imamat yang kita miliki, itu jangan sampai dipergunakan untuk mendominasi orang lain, apalagi untuk memanipulasi orang lain. Atau karena saya pintar atau saya punya pengetahuan yang lebih besar, kita menjadi tidak sabar terhadap mungkin orang yang gaya berpikirnya tidak secepat kita. Atau orang juga bisa terjebak bahwa dengan pengetahuan yang saya miliki, dengan gelar yang saya miliki, dengan wawasan yang saya miliki, saya bisa juga terjebak dalam sikap memandang remeh orang lain, merendahkan orang lain. Karena apa? Mereka tidak sehebat dengan kita. Kemudian hal-hal yang bisa kita renungkan bagi kita secara pribadi. Karena kita menjadi orang yang harus terus bertumbuh setiap hari. Apakah ada hal yang menghambat saya untuk mengosongkan diri saya? Mungkin peristiwa kah? Ataukah mungkin ada orang-orang yang di masa lalu menghambat saya untuk terus maju dalam proses pengosongan diri ini? Apakah juga ada peristiwa atau pengalaman yang menghambat saya untuk terus bertumbuh dewasa dalam kehidupan rohani saya? Mungkin saya melihat dalam kehidupan pribadi Santo Montfort, dari bentuk pengosongan diri ini, dia memiliki semacam kebebasan nurani. Maka dia menekankan supaya
orang yang mau mengikuti dia itu harus bersikap lepas bebas. Saya masih ingat dalam satu aturannya, bahkan disarankan bahwa kita sebagai pengikut dia jangan sampai memiliki peliharaan binatang, atau jangan sampai memelihara sesuatu yang menuntut konsentrasi kita untuk fokus ke situ. Saya mengalaminya ketika saya bertugas di pedalaman di Papua Nugini. Saya di sekitar pastoran saya menanam sayur. Kemudian ketika saya pergi patroli untuk 2-3 minggu, kadang-kadang saya pikir, aduh, sayur saya apakah masih ada ya? Apakah ada yang menyiram? Apakah sayur saya masih aman dan tidak dicuri orang? Atau apakah rumah itu tidak dimasuki orang dan mencuri segala sesuatu di dalamnya? Dan kemudian saya teringat kembali bahwa mungkin ini yang dimaksudkan oleh Santo Montfort, supaya hati kita itu tidak terlekat kepada itu dan kita tanaman itu atau peliharaan itu membelokkan niat kita untuk melayani orang, melayani umat. Ini hanya sekedar pengalaman saja. Kemudian dari buah pengosongan diri ini, orang-orang yang sudah mengosongkan dirinya dengan baik. Saya mengambil bahwa kenosis ini bisa, atau pengosongan diri ini, orang bisa diliputi hidup yang penuh syukur. Ini hanya salah satu aspek saja dari berbagai permenungan-permenungan kita. Saya kira bisa pengosongan diri ini bisa melahirkan banyak hal yang positif. Tetapi saya hanya melihat satu hal dari pengosongan ini, bahwa orang itu bisa hidup dengan penuh syukur. Sebuah kehidupan yang ditandai dengan sikap bersyukur dan penghargaan atas kehidupan itu sendiri. Kemudian orang yang sudah mengosongkan dirinya ini, dia hidup pada saat sekarang. Dia tidak terbelenggu oleh pengalaman pahit masa silam. Dia tidak merasa bahwa saya menjadi korban dari pengalaman sulit orang lain, atau kegagalan di masa lalu, atau kecelakaan-kecelakaan di masa lalu. Tetapi orang yang sudah mengosongkan dirinya ini juga, dia tidak hanya hidup masa sekarang, tetapi dia juga tidak memiliki bayangan suram akan masa depan. Karena dia yakin bahwa segala sesuatunya akan berjalan menurut kehendak Allah. Kemudian orang yang sudah bisa mengosongkan dirinya ini, dia juga karena hidupnya diliputi dengan rasa syukur, dia juga bisa secara bebas menghargai orang lain, atau menghargai karya orang lain. Bisa melihat begitu banyak kelimpahan dan rahmat di dalam hidupnya. Jadi tidak mudah untuk semacam menyalahkan orang lain atau menghakimi orang lain. Saya kira Santa Teresa dari Calcutta mengatakan, kalau kita selalu komplain terhadap orang lain, selalu menggosipi orang lain, maka bahayanya bahwa kita nanti tidak punya waktu untuk mencintai orang lain, untuk memahami orang lain. Kemudian orang yang sudah mengosongkan dirinya ini, ketika dia menghadapi cobaan atau tantangan, dia selalu mencoba untuk memahami orang lain, untuk juga mencoba untuk memahami situasi, menerima situasi itu, dan juga belajar dari situasi sulit itu. Dalam pengalaman Santo Montfort, ketika dia menghadapi begitu banyak tantangan, satu hal yang membuat dia untuk terus bisa berjalan bahwa dia menerima tantangan itu.
menghadap. Ketika dia ditolak atau mengatakan bahwa salib-salib itu diruntuhkan, dia menerima semua itu. Dan dia mengatakan, mari kita pulang. Dan kita membangun salib itu di dalam hati kita masing-masing. Dia mencoba untuk memahami dan belajar dari situasi sulit seperti itu. Kemudian rasa syukur sebagai buah dari pengosongan diri ini adalah hakikat dari kebahagiaan yang sejati. Saya bersyukur atas kehidupan saya. Kehidupan itu indah karena Tuhan itu adalah baik. Inilah yang kita cari dalam kehidupan sebagai Montfortan. Untuk saya, menjadi Montfortan, menjadi misionaris, menjadi imam, itu harus mengarahkan saya kepada kebahagiaan. Dengan adanya kebahagiaan di dalam diri saya, karena ada kebebasan di dalam batin saya, bisa juga menjadi suatu bentuk kesaksian hidup. Kalau kita tidak bahagia, mungkin orang akan bertanya-tanya nanti kalau saya masih menjadi misionaris, apakah saya bahagia atau tidak? Untuk saya, kalau orang merasa bahwa pilihan hidup menjadi imam, pilihan hidup untuk menjadi Montfortan, dengan segala situasi yang terbatas, dengan harta benda yang diatur dan diurus secara bersama. Kalau itu dianggap atau dilihat atau dipersepsikan menjadi suatu beban, jangan-jangan hidup kita nanti menjadi beban juga. Hidup kita sebagai imam dia dirasakan sebagai suatu beban, suatu yang memberatkan, yang menghambat saya untuk menjadi bahagia dalam hidup. Kalau misalnya ada perasaan seperti itu, lebih bagus itu ditinggalkan. Jangan memilih hidup untuk mengikuti dia, untuk mengikuti Santo Montfort dengan menjadi misionaris atau menjadi imam. Pilih bentuk hidup yang lain yang sesuai dengan corak dan niat hati sendiri. Karena apa? Kalau seandainya pilihan hidup menjadi misionaris dengan segala aturannya itu dianggap sebagai beban, jangan-jangan kita nanti itu juga bisa menjadi beban bagi orang lain. Bisa menjadi beban bagi saudara-saudara kita sekomunitas, tetapi juga bisa menjadi beban bagi umat yang kita alami, kita layani. Nah, kalau misalnya itu sudah menjadi beban, maka orang tidak bisa lagi melihat kehadiran Allah di dalam diri kita. Maka untuk saya, sebagai imam, sebagai misionaris, sebagai Montfortan, itu wajib untuk menjadi bahagia. Dan untuk sampai kepada rasa kebahagiaan seperti itu, hidup itu harus diliputi dengan rasa syukur. Syukur atas kehidupan, syukur atas makan dan minum yang kita nikmati setiap hari. Dan kita tahu bahwa ada juga orang yang berkekurangan, tapi kita memiliki. Saya kira rasa syukur seperti itu akan mengantar kita kepada kebahagiaan. Ya, sebagai penutupnya di situ saya mengatakan, gratitude is the continual celebration of life. Saya kira saudara-saudara, saya tidak akan omong banyak. Presentasi saya harus sampai di situ. Semoga cara hidup Montfort yang mengosongkan dirinya untuk memiliki kebebasan nurani dalam memutuskan mengirimkan mereka selalu siap sedia, itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan. Tetapi kenosis itu juga harus membuahkan sesuatu dalam hidup kita. Dan untuk kita, untuk kenosis itu bisa melahirkan rasa syukur dalam hidup kita, dan rasa syukur itu harus mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Pilihan kita untuk menjadi imam, menjadi Montfortan, menjadi pengikut Montfort, menjadi pengikut Yesus,
itu harus mengantar kita kepada kebahagiaan. Karena dengan kebahagiaan yang kita nikmati itu, orang bisa melihat bahwa Allah itu hadir dalam diri kita. Maka hidup kita bisa menjadi sarana, menjadi suatu undangan untuk orang lain juga untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan dengan cara itu, hidup kita, dengan itu kita hidup kita itu dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Saya kira begitu saja. Saya kira jamnya sudah jam 6.50 di tempat saya. Saya kerja di sana jam 5.50 sore. Baik, terima kasih banyak. Begitu saja, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Baik, terima kasih ya Romo Mas John untuk presentasinya yang banyak berbicara tentang pengosongan diri Montfort, juga banyak berbicara dari pengalaman. Di situ Romo Mas John, kalau lihat di chat itu sudah ada pertanyaan dari Pak Rai Hartono, PMRSA. Minta beberapa contoh pengosongan diri yang dilakukan oleh imam. Dan minta beberapa contoh pengosongan diri yang dilakukan oleh awam. Baik yang single maupun yang menikah. Silakan Romo Mas John menyampaikan contoh, atau juga konfrater lain bisa menanggapi model-model atau contoh-contoh pengosongan diri. Romo Mas John masih ke belakang tuh. Mungkin Romo Goris langsung jawab saja. Nah, yang sedang berbicara dengan saya ini, juga seorang imam Montfortan, Romo Jack. Silakan Romo Jack. Sedang kosong itu. Sedang Romo kosong. Rofi. Kalau saya lagi kosong, tidak ada rumah, tidak ada mobil. Oh gitu. Romo Rofinus. Silakan Romo Rofinus. Yang mengurus keuangan ini, bagaimana? Nah, itu betul model sekali itu. Pengosongan diri dari Romo Ekonom. Silakan. Hanya ada kartu kredit. Sorry, saya tadi ke belakang. Bagaimana tadi pertanyaan dari Bapak Hartono? Contoh Dia meminta pengosongan diri. contoh pengosongan diri yang dilakukan oleh para Romo atau juga oleh abam, baik yang single maupun yang sudah berkeluarga. Oke. Saya kira begini. Salah satu bentuk pengosongan diri dari pengalaman saya ya. Dari pengalaman saya ketika saya bertugas di Papua Nugini di paroki yang di paroki Bolivia itu tadi selama 5-6 tahun. Di situ tidak ada jalan di situ. Jadi satu-satunya jalan untuk masuk ke sana atau dengan pesawat atau dengan jalan kaki. Kalau dengan pesawat itu mudah. Itu hanya 25 menit dari paroki terdekat sampai di pusat paroki. Tetapi seringkali pesawat itu tidak selalu ada. Maka seringkali juga saya jalan kaki. Jalan kaki itu 3 hari. Jadi 2 malam nanti di dalam perjalanan. Kemudian begitu sampai di pusat paroki, saya juga harus berpatroli untuk mengunjungi semuanya jalan kaki. Dan itu bukan jalan yang rata. Dan itu naik gunung. Kadang-kadang kalau saya sampai di puncak gunung turunnya itu sakitnya itu di lutut. Nah, waktu itu saya pada patroli saya yang pertama, saya jadi stres juga. Saya pikir, kenapa kalau misalnya hanya untuk jalan kaki seperti ini susah-susah untuk misalnya belajar filsafat, belajar teologi, kan hanya untuk berjalan kaki. Tapi pertanyaannya, siapa yang menyuruh saya ke sini? Waktu saya melamarkan diri untuk kaul kekal, di situ saya masih ingat kutipan itu, bahwa saya melamar untuk menjadi imam Montfortan berdasarkan kehendak bebas dan tanpa dipaksa oleh siapapun. Nah, dengan kehendak bebas ini, kemudian saya mesti bertanggung jawab atas pilihan saya itu. Ingat bahwa setiap pilihan itu selalu ada resikonya. Resikonya bahwa saya sudah berada di sini, saya berada di tengah-tengah orang yang sederhana, kemudian
mengalami banyak lecetan di kaki karena jalan yang melintasi hutan rimba. Dan pertanyaannya, siapa suruh ke sini? Nah, saya mengatakan, ya, pada waktu itu saya tidak bisa menerima kenyataan itu, tapi dalam proses pemenuhan selanjutnya, ini adalah resiko dari sebuah pilihan bebas saya. Maka sekarang saya mengalami situasi yang penuh tantangan seperti ini adalah pemenuhan kehendak saya untuk menjadi Montfortan. Dan saya tidak bisa mengatakan, saya mau balik lagi. Tidak, karena ini adalah perwujudan kehendak bebas ketika saya melamar untuk kalau kekal. Untuk saya, ya ini satu pengosongan diri yang besar-besaran untuk saya. Kemudian, bagaimana untuk orang yang menikah? Untuk orang-orang yang menikah, saya kira itu juga banyak godaan yang sama itu bisa hadir dari teknologi. Dan godaan ini juga bisa berlaku untuk para imam. Bahwa dengan teknologi, dengan WA, dengan Facebook, ruang privat itu semakin banyak. Kalau dulu ketika tidak ada HP, mungkin superior kita itu tahu segala sesuatu bagaimana kita berkarya, bagaimana dengan siapa kita bersosialisasi atau berhubungan. Tetapi dengan kehadiran HP, itu ruang-ruang publik seperti itu semakin dipersempit. Karena saya bisa begitu masuk kamar saya, kemudian mengontak teman-teman saya. Atau mengontak orang-orang lain dan membangun satu relasi yang tidak sehat, yang bisa mengancam, yang bisa tidak sehat untuk panggilan saya, tetapi juga bisa tidak sehat untuk keluarga. Kemudian yang kedua, yang bisa juga berlaku untuk pengosongan diri. Seringkali kita melakukan sesuatu supaya kita itu mendapat penghargaan. Atau melakukan sesuatu, atau ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita merasa bahwa kita kecewa karena apa yang kita lakukan itu tidak dihargai. Atau paroki saya mungkin tidak menghargai saya, atau superior saya tidak melihat hal yang positif dari apa yang saya lakukan. Nah, kalau seandainya melakukan sesuatu itu dengan alasan bahwa saya akan mendapat penghargaan, saya akan mendapat pujian, itu sangat rapuh. Karena apa? Orang tidak akan selalu menghargai kita, orang tidak akan selalu melihat apa yang kita lakukan itu sesuatu yang positif. Maka bagaimana caranya supaya karena apa? Kalau kita tidak dihargai, kita tidak dipuji, kita bisa jadi menarik diri, berhenti melakukan hal itu. Kenapa pekerjaan kita dianggap tidak dihargai? Nah, bagaimana saya mengeliminasi atau mengosongkan diri dari harapan seperti itu, bahwa apa yang saya lakukan ini, apakah nanti orang memuji atau tidak, ini merupakan bentuk aktualisasi kemampuan saya, potensi saya, tetapi juga aktualisasi dari pilihan bebas saya untuk hidup sebagai imam. Apakah nanti superior saya atau uskup menghargai saya, memuji saya, oh kamu melakukan ini dengan baik, itu tidak menjadi persoalan lagi, karena saya punya prinsip bahwa saya melakukan ini adalah suatu bentuk pemenuhan komitmen saya. Jadi lahir dari kesadaran diri saya. Tadi kebahagiaan saya, kegembiraan saya tidak tergantung apa penilaian orang, apa penilaian atau apa kata orang. Karena apa? Kita punya prinsip, ini adalah aktualisasi potensi saya, adalah perwujudan komitmen saya sebagai imam atau juga sebagai seorang warga gereja. Saya kira itu jawaban saya. Mungkin kalau ada yang lain yang mau menyumbangkan gagasannya, silahkan. Saya tidak tahu apakah jawaban itu menjawab pertanyaan tadi Bapak Hartono ya. Baik, terima kasih Romo Mas John. Baik, konfrater sekalian, mungkin ada yang mau membagikan juga pengalaman pengosongan diri. Itu pengalaman yang dibagikan Romo Mas John terkait dengan pengalamannya.
Tadi ada Romo Ekonom, saya lihat. Romo Rovinus. Mana Romo Bendahara ini? Rovinus. Silakan Romo Rovinus berbicara tentang pengosongan. Pengalaman. Sudah menghilang rupanya dia. Silakan para Romo yang lain, mungkin ada yang mau berbagi mengenai pengalaman kekosongan, pengalaman pengosongan. Bukan pengalaman kekosongan ya. Kalau saya pengalaman dikosongkan ya sering. Dikosongkan apa, Romo Aloy? Dikosongkan ya tinggal sendiri. Oh iya, Tidak itu punya pengalaman harta kita semua apapun. pasti. Hidup sendiri ya tidak punya harta apapun. Saya Ya, kira itu seperti- juga kenosis. Ya, seperti Ya, kata Mas terlalu John, rendah apa hati susahnya ini. tadi ya? Apa susahnya jadi bujangan sendiri suruh sendiri Ya. rasa, ya. That's it. Baik, para Romo lain, mungkin ada. Terima kasih Romo Aloy, ya, terima kasih. Ya, kesendirian itu juga itu bisa menjadi resiko tersendiri ya. Loneliness, bahwa kita menjadi kesepian, itu juga risiko dari pengosongan ya, Romo Mas John ya. Ya, itu resiko dari pilihan kita. Pilihan. Ya, resiko dari pilihan kita. Maka saya kira ini menjadi godaan untuk imam atau orang yang hidup selibat, bahwa karena dia tidak menemukan kehangatan di dalam komunitasnya atau dalam pergaulan dengan sesama, dia menjadi kehangatan dengan cara lain, mungkin semacam membangun backseat relationship dengan orang lain, karena di situ dia menemukan kehangatan, dan itu menjadi suatu peringatan untuk kita bahwa kita sendiri loh yang memilih, tidak ada orang yang memaksa untuk pilihan, dan itu adalah risiko yang muncul dari pilihan kita untuk menjadi misionaris ya, hidup kesepian ya. Saya kira itu situasi yang sangat umum bahwa orang mengalami kesepian. Baik, terima kasih Romo Mas John. Nah, teman-teman, jadi contoh ya pengosongan dari Romo, lalu pengosongan dari Abam juga sudah disampaikan oleh Romo Mas John. Nah, mungkin ada dari teman-teman Pemeresa, karena kan pengosongan diri ini merupakan bentuk praktek batinia pertama dari pembaktian diri. Ya, tentu teman-teman Pemeresa pernah mendalami ini, karena ini merupakan bentuk praktek batinia yang dianjurkan oleh Montfort ya untuk menghayati pembaktian diri. Mungkin ada teman-teman Pemeresa yang sudah coba mengkonkretkannya dalam kehidupan berkeluarga, pengosongan itu. Silakan, ada yang mau berbagi? Silakan, dari Pemeresa. Silakan unmute sendiri kalau mau bicara. Iya. Silakan. Ya. Saya Maria siapa? Elizabeth. Dengan Saya Elizabeth. Saya tinggalnya di Bekasi. Saya aslinya Oke. dari Flores, Oke. Adonarang. Ya, selamat sore. Silakan. Setelah mengikuti PMRSH, saya sebetulnya sudah menjadi anggota Legio Maria. Jadi sebetulnya tidak jauh-jauh banget gitu untuk tugas-tugas yang kita lakukan. Setelah mendalami lagi tentang bagaimana pendekatan Bunda Maria melalui Montfort, nah di situ kan kita bisa aplikasikan melalui tugas-tugas baik di dalam tugas pelayanan komunitas, rumah tangga maupun tempat kita bekerja gitu. Sehingga komitmen yang ada di dalam hati saya bahwa apa yang sudah saya inginkan atau kehendaki atau saya sudah berjanji untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh PMRSH oleh Romo JJ, sehingga saya harus meluangkan waktu. Saya harus mengatur waktu dengan sedemikian rupa supaya keluarga tidak tercerai-berai, pekerjaan juga semua berjalan baik dan lancar, maupun tugas-tugas apapun yang saya jalankan di dalam seorang Legio Maria pun juga berjalan gitu. Mungkin dari situ aja kali ya Romo ya. Oke, terima kasih Saudari
Maria Elizabeth. Kita mau dengar para frater, pengosongan diri bagaimana? Baik, para frater Tolong. Ponsa itu diminta Romo Ponsa. Aloy untuk satu orang berbicara tentang pengosongan diri. Silakan frater Ponsa yang lagi berkumpul di aula Pankesel. Silakan salah satu bicara. Naik sepeda. Silakan. Saya lihat yang baju merah itu paling depan itu siapa itu baju merah paling depan? Ah, mantap. Patris, ini frater Patris. Belum dengar suaranya, Patris. Tidak dengar suaramu. Mute. Ya, saya senang dengan jawaban Ibu Elizabeth itu tadi ya. Itu menjadi penting orang yang orang yang aktif dalam pelayanan-pelayanan seperti ini. Saya ingin menekankan jangan sampai keluarga itu terbengkalai. Jadi prioritas itu keluarga. Halo frater. Baik, sambil menunggu terkoneksi dengan frater, Romo Mas John beralih ke pertanyaan berikut dari Pak Hendrik Martin di Cimahi. Apakah pengosongan diri itu identik dengan menyangkal diri seperti yang dikehendaki Yesus? Silakan Romo. Iya sih, itu tidak jauh-jauh. Pengosongan diri, menyangkal diri itu satu arah. Karena dengan tapi sebenarnya inti dari pengosongan diri itu adalah memang menyangkal diri. Penyangkalan diri terhadap kehendak sendiri, terhadap keinginan sendiri. Ada unsur penyangkalan itu sangat kuat. Jadi saya kira pertanyaan itu sudah secara tersirat sudah terjawab di situ. Baik, terima kasih Romo Mas John. Frater Patrick, apakah sudah bisa bicara? Baik, belum tersambung. Oke. Go ahead, please. Nanti Frater Patrick bisa ke tempat saya, ke Zoom Romo saya kita di sini. jeda doa Ratu Surga dulu ya Romo. Oke, baik ya. Silakan. Kita doa Ratu Surga. Silakan bisa salah satu memimpin. Nah, teksnya sudah ada di dalam. Saya aja Romo. Oke, silakan. Marilah Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa Ratu Surga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Romo Mas John. Tentang pengosongan diri dan kaul kemiskinan yang diungkapkan oleh para biarawan-biarawati. Apa kelebihan pengosongan diri dibandingkan dengan kaul kemiskinan? Pengosongan diri ini saya kira itu merupakan langkah yang lebih lanjut daripada kaul kemiskinan. Karena apa? Memang kalau kemiskinan itu kalau tidak direnungkan dengan baik, itu semacam suatu yang dicekoki dari luar.
Tetapi pengosongan kenosis ini adalah proses yang lebih lanjut untuk pembatinan akan kaul-kaul itu. Bahwa kita sebagai manusia, kita selalu mempunyai hasrat pribadi, mempunyai kehendak dan keinginan pribadi. Nah, kalau tidak ada pembatinan terhadap konsep-konsep kaul, konsep ketaatan, kemiskinan, maka akan menjadi sulit untuk menerapkan kaul kemiskinan ini. Kelekatan hati akan harta-harta duniawi, bahwa kebahagiaan saya itu terletak pada misalnya berapa banyak HP yang saya miliki, atau kebahagiaan saya itu menjadi berkurang kalau misalnya saya tidak memiliki pakaian ini, atau mungkin saya tidak memiliki laptop milik ini, atau saya tidak memiliki kendaraan seperti ini. Kembali lagi kepada semangat Santo Montfort, bahwa dia tidak memberikan alasan bahwa karena tidak ada ini atau karena tidak ada itu, maka saya tidak melakukan sesuatu. Itu juga bisa menjadi pemiskinan tersendiri untuk kita, bahwa jangan sampai keterbatasan situasi, keterbatasan sumber daya menjadi suatu alasan untuk kita untuk tidak melakukan misi kita. Saya kira itu jawaban singkat saya. Jadi antara kaul kemiskinan dan pengosongan diri, untuk saya pengosongan diri adalah suatu pembatinan, suatu proses batin, proses di dalam diri kita yang terjadi untuk bisa menghayati kaul kemiskinan. Karena ya, kaul kemiskinan itu seperti yang saya katakan, itu bisa dicekokkan dari luar. Tanpa pembatinan, maka itu bisa menjadi beban. Begitu saja jawaban saya, Romo Goris. Terima kasih, Romo Mas John. Pertanyaan berikutnya, apakah pengosongan diri ini sama dengan mati raga? Pertanyaan dari Mary Elizabeth Pemeresa. Ya sih, mirip-mirip sih, karena mati raga itu kan ada unsur penyangkalan diri. Jadi ada unsur penyangkalan diri, dan pengosongan ini itu juga bentuk dari penyangkalan diri. Jadi mirip-mirip atau sama. Jadi kalau orang sudah mengosongkan diri artinya apa? Dia memiliki sesuatu di dalam dirinya, tetapi dia mulai mengeluarkannya untuk menciptakan ruang di dalam dirinya sendiri supaya diisi oleh sesuatu yang lain. Itu semacam satu korban. Kita kan persembahan itu ada inti korbannya di sana. Ada unsur penyangkalan diri. Supaya apa? Ketika kita mengorbankan sesuatu, bahwa kita menempatkan diri kita itu bukan sesuatu yang penting, tetapi ada sesuatu yang lain yang lebih penting, yakni Allah. Maka saya mengorbankan ini untuk sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri. Dan mati raga, pengosongan diri, penyangkalan diri, itu sejalan dengan itu. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Romo Mas John. Pertanyaan berikutnya dari Stefanus Andre Susanto. Pertanyaannya, bagaimana seorang bapak keluarga menerapkan pengosongan itu ya, terkait dengan bahwa kenyataan bahwa dia punya istri dan punya anak. Bagaimana dia menjalani kenosis terhadap kepemilikan harta duniawi. Seorang bapak keluarga yang punya istri dan punya anak, bagaimana dia menghayati kenosis terhadap kepemilikan harta dunia? Ya, menjadi sangat penting pertanyaan ini. Menunjang kehidupan sebuah keluarga. Saya kira di sini pengosongan bukan berarti dalam konteks keluarga, bukan berarti kita tidak punya rumah, kemudian membiarkan anak istri itu hidup bergelandangan, tidak juga. Tetapi untuk saya misalnya harta milik itu adalah untuk kebahagiaan keluarga. Kalau seandainya harta yang saya punya itu tidak membuat saya bahagia, atau harta itu semakin banyak, tetapi kita semakin mengalami kekosongan, saya kira di situ menjadi suatu
pertanyaan tersendiri. Saya kira harta itu adalah alat untuk mengantar kita kepada kebahagiaan. Tapi jangan sampai alat itu justru menjerumuskan kita. Apa yang kita harapkan untuk menunjang keluarga, tetapi dengan itu juga kita menghancurkan keluarga, atau kita hidup dalam satu rumah, tetapi rumah itu kosong melompong, tidak ada rasa aura kebahagiaan di dalam, tidak ada rasa sukacita. Itu juga menjadi pertanyaan tersendiri. Orang hidup berlimpah tetapi gersang. Itu jawaban saya. Saya kira itu, jadi pengosongan diri itu adalah sikap batin. Sikap batin. Seperti yang saya katakan, itu pembatinan. Bagaimana kita melihat harta milik yang kita punyai. Jangan sampai harta milik itu justru menjerumuskan kita. Kita perlu, ya, zaman sekarang ya kita perlu sumber daya untuk membangun gereja. Kemudian kita juga perlu sumber daya untuk menjalankan misi kita. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya kita tidak punya sumber daya keuangan untuk misi di Papua Nugini, yang seringkali satu kali misalnya kunjungan itu bisa mengonsumsi 4-5 drum BBM. Nah, dari mana? Dan yang dipentingkan di sini adalah kelekatan hati pada harta itu. Misalnya ini uang saya, dalam konteks kita, sebagai imam. Tetapi juga misalnya dalam konteks sebagai seorang bapak keluarga, bahwa uang itu adalah kepemilikan bersama. Kalau seandainya uang ini saya pergunakan untuk kepentingan saya, tetapi bukan untuk kepentingan keluarga, di situ menjadi sesuatu yang patut direnungkan. Saya kira untuk pertanyaan untuk Bapak tadi, bukan berarti kita mengingkari harta benda, tetapi adalah suatu bentuk pengosongan, kelekatan hati pada harta benda itu. Saya kira di situ Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di situ kelekatan hati. Jangan sampai harta benda itu justru membuat kita tidak semakin bahagia. Makanya itu yang saya katakan tadi, berlimpah tetapi gersang. Sekian. Baik. Terima kasih Romo Mas John. Ini pertanyaan dari anggota-anggota kita yang baru di novisiat, dari Frater Andre. Pengosongan diri bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kesungguhan yang kuat. Pengalaman manakah dari Pater Mas John mengenai pengosongan diri yang paling menantang? Dan bagaimana cara Pater mengatasinya? Saya masih ingat dulu waktu saya di Skolastikat di Bandung. Waktu itu saya mendapat tugas untuk membersihkan lantai di sekitar ruangan. Dan di kamar makan saya sudah mengumumkan supaya kalau hari Sabtu supaya sendal, sepatu itu dimasukkan ke dalam ruangan masing-masing supaya nanti saya bisa membersihkannya dengan bebas atau dengan lebih mudah. Tetapi begitu saya melihat bahwa ada frater-frater yang membiarkan sepatunya, sandalnya di luar, di situ saya menjadi marah. Bagaimana orang sudah diomongin, sudah diperingatkan, sudah diumumkan, tapi tidak dilakukan. Nah, kemudian saya mengubah persepsi saya. Ya mungkin untuk menyisihkan sepatu atau sandal itu ke tempat lain, itu juga menjadi bagian dari tugas saya. Ketika saya melakukan itu, saya membersihkannya. Tapi akhirnya apa? Saya juga, kalau misalnya orang menyimpan sepatunya di luar, saya menjadi tidak marah lagi. Karena apa? Persepsi saya, mengubah persepsi saya. Bahwa memindahkan sepatu itu, memindahkan sandal itu juga bagian dari tugas saya. Di sini saya kalau itu Stephen Covey-nya dulu ada yang namanya shift of paradigm. Jadi mengubah persepsi.
Karena apa? Kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah situasi. Hanya kita sendiri yang bisa mengubah diri kita sendiri. Jangan juga mengharapkan bahwa orang lain akan berubah karena kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan dan bisa kita ubah adalah kita sendiri. Perubahan cara pandang kita. Tadi saya katakan bahwa situasi sulit itu selalu ada momen untuk kita pelajari dari sana. Begitu, Romo. Baik. Terima kasih, Romo Mas John. Saya punya pengalaman terkait dengan Pater Mas John ini, bagaimana dia mengosongkan diri itu. Kami ini kan sekitar 5 tahun lah di skolastik ya di Bandung. Yang saya tahu dia ini sangat rasional waktu itu ya, pada zamannya. Sangat rasional dan sangat kritis. Nah, ketika saya top, dia sudah Romo. Ya. Suatu ketika, saya menyertai dia ke salah satu stasi. Lalu saya pikir kira-kira bagaimana orang yang rasional ini nanti berkhotbah. Yang menarik bagi saya, ketika dia menjelaskan kehidupan setelah mati, dia bilang, nanti waktu kita mati, kita akan ditimbang. Ya. Perbuatan baik dan perbuatan benar. Ya. Ya, neraca yang perbuatan baik itu sebelah kanan, yang perbuatan dosa itu sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan lebih berat, maka kita cemplung ke surga. Lalu saya langsung bilang, wah sudah berubah dia. Ya. Lalu saya pikir, wow ini benar-benar melakukan kenosis beliau ini. Menggunakan bahasa-bahasa yang memang asing bagi dirinya sendiri. Tapi Mas John berusaha menggunakan bahasa yang bisa nyambung dengan umat. Ya. Itu salah satu bentuk ya, kenosis menurut saya. Ya. Keluar dari terminologi, ya, cara-cara, bahasa, istilah-istilah yang lazim dan nyaman untuk diri sendiri, dan menggunakan istilah yang bisa membantu orang. Nah, itu salah satunya. Nah, pertanyaan berikutnya, Romo Mas John, rupanya banyak pertanyaan dari calon-calon kita yang muda, dari aspiran. Ya. Mengapa untuk menjadi imam Montfortan, pengosongan diri sangat ditekankan, terutama melalui 3 gaul. Dari Rizal, ya, anak buahnya Romo Egis. Pertama, kaul itu bukan menjadi suatu ciri khas para Montfortan saja, tapi ini untuk setiap orang yang mau menjadi biarawan, dan itu menjadi ciri khas biarawan. Jadi ada 3 kaul itu. Kemudian mengapa pengosongan diri itu semakin ditekankan? Saya kira kalau misalnya hidup kita itu ibarat sebuah yang dengan air terus-menerus, maka ketika kita mau mempelajari sesuatu itu, di sana tidak ada lagi ruangan yang kosong. Kudu tanya, pasti dia tanya secara lisan. Itu menjadi penting untuk membiarkan sesuatu yang baru masuk. Penyangkalan diri. Misalnya yang kita tahu lah, misalnya kita dulu waktu seminaris kita masih mempunyai pacar, ya. Dan kita bisa bertanya, nah apakah relasi saya dengan pacar saya itu nanti menuntun saya kepada panggilan saya, atau justru membagi perhatian saya, menduakan hati. Maka proses pengosongan diri seperti itu juga menjadi penting supaya kita juga bisa fokus kepada panggilan kita, kepada perutusan kita. Saya kira itu yang saya temukan, ya, misalnya pengosongan diri untuk para novis. Kemudian yang punya HP, itu sekarang menjadi tantangan tersendiri, karena kalau misalnya kita di luar, kita SMA, kita memiliki HP, tapi tiba-tiba itu semuanya ditiadakan. Tetapi mungkin ada satu di setiap komunitas, hanya ada satu HP, misalnya seperti di skolastika. Para frater tidak memiliki HP pribadi, tapi secara komunitas, karena itu suatu alat yang kita perlukan untuk belajar, untuk studi. Nah, itu juga bentuk penyangkalan diri. Itu sebagai suatu proses untuk formasi, proses pembentukan diri kita. Untuk perlahan-lahan belajar juga menjauhkan, mengambil jarak terhadap harta milik itu, supaya kita bisa lebih fokus kepada apa yang kita inginkan. Itu saja jawaban saya, Romo. Baik, terima kasih Romo Mas John. Ya. Salah satu bentuk pengosongan diri dari Romo Mas John ini juga bibirnya itu loh.
dulu waktu skolastik itu, kalau main kartu, ya, main poker bunga, kalau kita berpasangan dengan dia, dan kita kalah itu bibirnya tebal keluar tuh. Betul sekali itu. Bibirnya tebal, berapa senti itu keluar tuh. Selalu tidak mau kalah. Kemarin itu waktu kesini, waktu dia kesini sebelum ke Kanada itu, kami seringkali main badminton. Saya menyaksikan bibirnya sudah tipis, tidak muncul lagi. Kalau kalah semakin serius. Sudah ada pengosongan diri ya. Padahal kalah terus beliau. Padahal kalah terus tapi luar biasa. Bibir sudah tipis ya, tipis. Tidak seperti yang dulu ya. Bahkan saya dulu di ruang komputer itu kalau dia lagi berdiri di belakang saya tidak mau ketik. Karena nanti dia akan protes, itu salah itu, coret itu, salah itu ya. Jadi dia melakukan pengosongan diri yang luar biasa ini. Ya. Nah, kita maju ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah pengosongan diri itu sama dengan kerendahan hati dari novice ya, dari Josie? Ini rupanya Mas John, yang penanya sore ini banyakkan dari Formandi. Mungkin ini gambaran masa depan Mas John ini harus kembali ke rumah formasi. Silakan. Saya kira memang kalau orang untuk mengosongkan diri, memang salah satu buahnya itu adalah kerendahan hati. Nah, itu suatu yang natural akan terjadi karena apa? Orang yang bisa seperti Montfort, mengapa dia melakukan pengosongan diri ini supaya dia memiliki suatu nurani yang independen, yang bebas. Maka dengan dalam sikap seperti itu dia akan melihat segala sesuatu secara jernih. Secara jernih, tidak dipengaruhi oleh harta benda atau tidak pengaruhi oleh apa kata orang, apa pikiran orang. Tetapi itu satu, dia rendah hati. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Rendah hati mengakui satu, kalau memang dia punya bakat, dia akan menghargai bakat itu. Tetapi ketika orang lain itu melakukan sesuatu yang lebih bagus dari dia juga berani mengatakan, wih, hebat kamu ya. Saya tadi pikir kamu seperti ini, tapi kamu itu lebih baik. Dari situ kerendahan hati juga muncul di situ, ya, pengosongan diri. Pengosongan diri dari misalnya dari prasangka terhadap orang lain, dari rasa dengki. Kalau misalnya tadi yang saya katakan dalam pengalaman Montfort, ketika dia dihadapkan pada situasi sulit, mengalami penolakan, dia tidak memberontak, dia menerima. Sebagai itu, untuk bisa menerima dalam situasi sulit seperti itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Orang mesti bersikap rendah hati, bahwa mengakui bahwa kita sendiri itu salah. Itu mungkin di mulut kita bisa melakukan, tetapi proses di dalam batin itu akan memakan waktu. Ketika kita bisa menerima situasi seperti itu, bisa berdamai dengan masa lalu, bahwa masa lalu saya itu tidak begitu menggembirakan, itu rendah hati untuk menerima semua itu dengan tangan terbuka. Bahwa kalau misalnya kita lahir dari sebuah keluarga yang sederhana, kemudian kita bisa menolak atau kita menyembunyikan itu, justru itu mengantar orang kepada rasa frustrasi, merasa tidak bahagia, merasa minder. Tetapi begitu dia bisa menerima, bisa berdamai dengan situasi seperti itu akan memerlukan suatu proses yang panjang. Dan hasilnya memang orang rendah hati menerima keadaan seperti itu. Begitu jawaban saya. Baik, terima kasih Mas John. Masih ada lagi ya dari Frater Eton. Apakah Santo Montfort memiliki sebuah pengalaman khusus sehingga begitu yakin akan penyelenggaraan ilahi? Lalu yang berikutnya, contoh konkret kita menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi. Meminta contoh konkret. Pengalaman Santo Montfort untuk semacam mengosongkan diri itu, saya kira tadi saya mulai misalnya dia suatu yang sangat konkret, dia memberikan pakaian dia
segala harta milik yang dia terima dari keluarganya, kemudian dia mulai mengosongkan diri karena dia percaya bahwa Allah akan menyelenggarakan sesuatu, penyelenggaraan ilahi, bahwa Allah akan menyelenggarakan apa yang saya perlukan dalam hidup saya untuk misi saya. Maka itu lahir dari suatu keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah dengan caranya sendiri dia akan membuka jalan saya, sehingga saya tidak perlu tidak perlu khawatir dengan apa yang saya tidak punya, atau dengan tidak juga perlu khawatir bahwa saya dikuasai oleh harta milik saya. Misalnya ketika HP saya atau buku saya atau laptop saya rusak karena dipakai orang lain, kemudian saya memarahi orang itu. Nah, itu juga bentuk misalnya kita membebaskan diri dari apa yang kita punyai. Kemudian apa tadi pertanyaan kedua, contoh konkret Juga apa tadi? minta contoh konkret ya, penyerahan pada pada penyelenggaraan ilahi. Menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi itu tidak berarti pasif ya. Tidak berarti bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Saya punya prinsip seperti lagi-lagi dari pengalaman saya di Papua Nugini. Kita boleh mengharapkan sesuatu yang paling baik, hoping for the best, tapi juga kita harus siap-siap untuk menghadapi situasi sulit. Hoping for the best, preparing for the worst. Bahwa orang yang menyerahkan diri kepada penyelenggaraan ilahi bukan berarti dia pasif tunggu saja. Kita seperti misalnya kita berdoa kemudian kita tidak melakukan apa-apa, enggak. Justru orang yang pasrah pada kehendak Allah itu ada suatu proses aktif di dalam dirinya sendiri. Bukan berarti dia tidak memikirkan, dia berpikir juga, dia merenungkan juga. Mengosongkan diri, salah satu bentuk sederhana. Misalnya, tadi saya sudah ungkapkan, kalau misalnya saya dapat dana untuk satu proyek tertentu, ya, ada godaan bahwa kita menggunakan dana itu yang diselubungkan untuk membeli sesuatu atas nama proyek, tetapi pemakaiannya, pemanfaatannya untuk pribadi. Nah, di situ suatu yang saya kira tidak patut di situ. Begitu. Ya, orang-orang bisa secara harafiah ya, mengambil jarak dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita punyai. Begitu jawaban saya. Sekarang sudah 7:30 ya. Saya sebentar lagi ini pergi. Mau kemana Mas John ini? Ya. Mau kemana? Mau sekolah kan Mas John? Ya, saya kursus ini. Oke, baik teman-teman ya. Saya kira saudara-saudari, saya kira kita akhiri ya sesi kita ya pada malam ini ya. Terima kasih banyak kepada Romo Mas John yang mengantar kita untuk kembali menggeluti proses pengosongan diri kita agar kita mencapai kepenuhan kedewasaan diri dalam Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan untuk Romo Mas John. Baik, terima kasih banyak.